pada intinya kami dari BPR Pusat Jaya tidak ada sedikit pun niat untuk mengkriminalisasi siapapun, mengkriminalisasi profesi apapun. Kami menghormati dan menghargai setiap profesi yang ada, dalam hal ini profesi notaris. Dan sampai sejauh titik ini pun kami masih berharap adanya ruang komunikasi, ruang penyelesaian untuk sama-sama kita mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada, yang sedang dihadapi ini. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pada prinsipnya kami sangat menghargai, kami sangat menghormati profesi notaris, khususnya notaris yang ada di Kota Kupang atau di NTT. Dan proses boykot atau blacklist yang mereka sudah lakukan itu kami pada intinya menghormati, tapi yang ingin kami sampaikan juga bahwa melihat permasalahan kasus yang ada ini sebenarnya sudah berjalan sesuai fakta persidangan, penyelidikan, dan sudah berproses di pengadilan SP3 dan peradilan penetapan tersangka. Jadi saya rasa proses tersebut sebenarnya sudah berjalan di koridornya yang baik, tetapi ada bentuk solidaritas dari teman-teman notaris yang ada di NTT. Kami menghargai dan menghormati bentuk solidaritas tersebut, tapi kami juga pada intinya ingin memohon mungkin ada kebijakan bahwa bank ini kan adalah menjual jasa kepada masyarakat, bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, dan tentu pelayanan kepada masyarakat ini tidak terlepas dari peran profesi notaris yang ada di Kota Kupang, dan juga bahwa tentu setiap proses kredit yang kita lakukan pasti memerlukan keabsahan hukum dalam bentuk akta, peningkatan atau fidusia, yang dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh pejabat umum, yaitu notaris sendiri. Nah, ketika ada pelayanan yang ingin kami berikan kepada masyarakat tetapi terkendala dengan blacklist atau blokir oleh teman-teman notaris, pada intinya kami menghargai dan menghormati. Namun kami juga ingin kedepannya proses komunikasi, mediasi ke teman-teman notaris dapat berjalan sehingga ke depan pelayanan masyarakat ini tidak terganggu. Dan apabila kalau sampai terus di blacklist seperti ini, kami juga yang dirugikan bukan kami saja, tetapi masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dirugikan sebenarnya. Jadi pada intinya kami berharap bisa duduk bersama atau bisa berdiskusi bersama mencari solusi dan jalan keluar. Tetapi kalau memang teman-teman notaris mengambil langkah seperti itu, ya kami tetap menghargai dan menghormati. Tapi ke depannya kami berharap ada dalam 1-2 hari kalau bisa ada duduk bersama, kita diskusi, ngopi bareng bersama untuk mencari solusi, dan mungkin kami bisa menjelaskan dari versi kami fakta yang sebenarnya seperti apa, sehingga mungkin teman-teman notaris juga bisa lebih objektif dalam melihat kasus ini. Karena jujur kami pihak perbankan tidak pernah mengkriminalisasikan siapapun. Kami ini korban, kami ini adalah korban. Ketika korban mencari keadilan, disitulah kami mengharapkan adanya proses yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman notaris pun saya berharap bisa objektif melihat kasus ini, sehingga pelayanan masyarakat yang kami bisa berikan kepada masyarakat khususnya Kota Kupang maupun sekitarnya dapat berjalan dengan baik. Mungkin tanggapan dari saya menanggapi pernyataan teman-teman wartawan terkait kecemasan masyarakat Kota Kupang ketika ingin melakukan kredit di perbankan, khususnya industri perbankan apalagi BPR. Seharusnya teman-teman masyarakat Kota Kupang tidak perlu khawatir, karena kita ini BPR maupun perbankan lainnya semua diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita setiap tahun diperiksa 2-3 kali pemeriksaan oleh OJK, itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Jadi semua aktivitas di dalam perbankan itu semua diawasi dan dikontrol.
Namun ketika ada permasalahan seperti ini yang kita hadapi sekarang ini, memang ini permasalahannya lebih ke permasalahan hukum, di mana adanya sertifikat yang menjadi agunan atau menjadi jaminan dari BPR Krista Jaya ini milik debitur. Namun seharusnya menjadi ketika debitur prestasi atau cedera janji dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali, otomatis perbankan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pelelangan ataukah menjual barang jaminan tersebut. Namun yang terjadi pada kasus ini yang dihadapi oleh Krista Jaya sebagai korban dalam kasus ini adalah ketika debitur tersebut prestasi dan kita ingin melakukan pelelangan atau menjual barang jaminan, kita tidak bisa dilakukan karena sertifikat ini telah diserahkan oleh notaris kepada debitur, sehingga debitur yang tersebut telah menjaminkan atau menggadaikan lagi di bank-bank lain. Dan itu fakta hukum di penyidikan dan proses di pra-peradilan sudah membuktikan hal tersebut. Jadi apabila masyarakat cemas dan khawatir, saya rasa tidak perlu, karena ini sebenarnya yang dirugikan adalah pihak perbankan, kami bank yang dirugikan, bukan masyarakat Kota Kupang yang dirugikan. Justru kami ini yang berharap adanya penyelesaian, adanya perlindungan hukum kepada kami sebagai korban, sehingga kejadian-kejadian ini tidak menimbulkan korban-korban di pihak perbankan lainnya. Ini mungkin kejadian ini cukup BPR Krista Jaya yang menjadi korban. Dan ke depan kami berharap mungkin di lain sisi teman-teman Profesi Notaris dan PPAT mungkin bisa kita sama-sama melihat kasus ini lebih objektif, kita belajar dari pengalaman ini, kita mengambil hikmah dari proses hukum yang sedang berjalan ini, sehingga ke depan korban-korban seperti kami BPR Krista Jaya dan mungkin bank-bank lain ini bisa dihindari. Nah, itu terkait kalau kekhawatiran masyarakat. Jadi masyarakat saya rasa tidak perlu khawatir. Yang perlu, karena yang menjadi korban di sini adalah BPR Krista Jaya, bukan masyarakat Kota Kupang atau nasabah atau debitur, tidak. Yang menjadi korban adalah industri perbankan yang menjadi korban dalam kasus itu. Dan mungkin saya tambahkan di luar pertanyaan tadi, saya tambahkan mendengar pernyataan teman-teman notaris yang saya hormati kemarin sempat disampaikan bahwa meminta untuk dilakukan proses lanjutan terhadap laporan Bapak Albertinson di Polresta dengan dugaan penggelapan dan penipuan dana notaris, biaya notaris. Perlu saya clearkan dan saya klarifikasi di sini. Kami sudah bersurat kepada pihak Pak Albert dan kami juga lakukan tembusan ke Polres Kupang Kota. Dalam hal ini kami bersedia untuk melakukan pembayaran, dan dana tersebut tidak pernah digelapkan. Dana tersebut ada, uang tersebut ada, biaya notaris tersebut ada, tetapi beliau menginginkan haknya dia kepada kami untuk dibayarkan, dan kami juga sebenarnya sama, kami meminta untuk hak kami, sertifikat itu dikembalikan. Ketika dikembalikan sertifikat kami, otomatis hak dia kami akan jalankan. Jadi bukannya kami tidak mau membayar, bukannya kami menggelapkan, dananya itu ada, bisa kami buktikan, dan otoritas jasa keuangan sebagai otoritas tertinggi dari industri perbankan pun kami sudah menjelaskan bahwa dana tersebut ada. Tidak pernah kami gelapkan, tidak pernah kami lakukan penipuan. Dana tersebut ada dan kami siap membayar. Cuma sampai saat ini setelah kami bersurat, beliau sama sekali tidak mau menerima niat baik kami untuk membayar. Jadi kami sudah sampaikan untuk melakukan proses pembayaran itu harus melengkapi beberapa administrasi. Namun ketika surat itu kami kirim ke beliau pun menolak, dan kami menghormati dan menghargai hal itu. Dan kami berharap teman-teman notaris lain bisa mendapat penjelasan dari saya ini, bisa menerima, dan bukti-bukti dana tersebut ada, saya bisa tunjukkan dan saya bisa buktikan. Teman-teman mau dicatat juga bahwa pada intinya kami dari BPR Krista Jaya tidak ada sedikit pun niat untuk mengkriminalisasi siapapun, mengkriminalisasi profesi apapun. Kami menghormati dan menghargai setiap profesi yang ada, dalam hal ini profesi notaris. Dan sampai sejauh titik ini pun kami masih berharap adanya ruang komunikasi
ruang penyelesaian untuk sama-sama kita mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada yang sedang dihadapi ini. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman notaris yang ada mungkin bisa dikomunikasikan dan kita baik bisa disampaikan juga ke Pak Albert bahwa kami berharap masih adanya ruang terbuka untuk kita sama-sama duduk mencari solusi dan saya rasa sepengetahuan saya penerapan restoratif justice itu terbuka di Polda NTT sendiri. Jadi saya mengharapkan ke depan kita cukup melakukan diskusi, melakukan pertemuan untuk mencari jalan keluar, tapi bukan kita lagi berperang dengan berperang melalui media mengeluarkan pernyataan yang malah bisa memperkeruh keadaan. Jadi intinya kami dari BPN Jaya, saya juga dari kuasa hukum berharap adanya penyelesaian sehingga proses ini tidak berlarut-larut lagi, sehingga jalan damai saya rasa adalah jalan yang terbaik. Dan kita semua orang yang beragama, orang yang beriman, kita punya hati nurani, kita punya rasa prihatin yang besar dalam keadaan saat ini, dan kami ingin sesegera mungkin ketika ada penyelesaian itu yang kita kedepankan, bukan mau mengkriminalisasi siapa.